Anda kembali di Talk Politik with Reinhardt. Saya masih bersama dengan Dito Aryo Tejo, Menpora yang baru seminggu dilantik oleh Presiden Joko Widodo, yang kita sebut sebagai juga seorang politisi muda karena ini mungkin mendobrak sejarah seorang politisi muda menjadi seorang menteri di kabinet pemerintahan. Saya akan kembali lanjutkan dengan Mas Menteri, Mas Dito Aryo Tejo. 1,5 tahun menjadi seorang Menpora sisa masa jabatan ini. Apa prioritas, apa proyeksi pekerjaan yang kemudian Anda akan siapkan, Anda akan lakukan untuk menuntaskannya sampai akhir nanti? Ya, yang pasti ada dua fokus ya, olahraga dan pemuda. Jadi kalau olahraga itu pasti kita breakdown lagi ke prestasi. Jadi prestasi itu ya kita persiapkan untuk SEA Games, Asian Games, tapi yang pasti kita itu targetnya itu lolos di Olimpik. Oke. Nah, jadi yang pasti untuk hal itu kita harus bisa mengelola dengan cara paling efektif dan efisien terkait penganggarannya. Jadi tidak boros, orang yang kita kirimkan itu sesuai dengan potensi medali yang didapatkan. Dan juga selain itu untuk pengembangan olahraga sendiri, kita juga mau melakukan talent scouting. Jadi dari sisi berbasis pendidikan dari SD sampai universitas itu digalakan liga-liganya di beberapa cabur. Kita sih harapnya bisa banyak cabang olahraga ya. Dan juga di segi regional diadakannya liga-liga Tarkam itu untuk menaikkan animo masyarakat dalam berolahraga dan juga talent scouting di level kedaerahan. Jadi dari level desa sampai kota juga. Dan juga untuk olahraga target saya itu ini bukan melahirkan tapi membuat ekosistem sport industri kita itu yang lebih masif, sportainment-nya juga. Jadi dari segi SDM-nya dan juga transfer knowledge ya. Jadi kita ingin mengadakan pertemuan antara pelaksana liga-liga asing dengan liga-liga lokal kita agar mereka itu bisa belajar, dan juga tim-tim juga ingin kita lakukannya kayak pertukaran gitulah. Jadi bisa belajar gitu. Jadi gimana olahraga di Indonesia ini kita kan memiliki 70 rakyat itu bisa menjadi lebih fanatik olahraga. Dan di sisi kepemudaan ya yang kita fokuskan itu adalah pengembangan pemuda kita di arah yang entrepreneur, kewirausahaan dan juga segi profesi. Jadi tidak hanya melatih orang bisa berbuat usaha yang nantinya menghasilkan lapangan pekerjaan, tapi kita juga harus melahirkan dan menyiapkan anak-anak muda seusia kita ini harus bisa menjadi ya dokter yang hebat, pengacara yang hebat, ya kan, YouTuber yang hebat, bahkan relawan yang hebat. Jadi semua sektor tuh harus dipersiapkan. Dengan sisa masa jabatan yang cukup singkat ini, apa itu mungkin kemudian dilakukan ya? Ya pasti kita menyiapkan jangka pendek, jangka menengah sampai jangka panjang. Mungkin kalaupun tidak sepenuhnya bisa dilaksanakan, yang harus kita targetkan adalah semua pondasi-pondasi dan juga semua dasarnya itu harus siap dalam 1,5 tahun. Tapi kita juga harus genjot program-program yang bisa dilaksanakan dalam tahun ini justru, nggak tahun depan bahkan. Gitu. Oke. Yang paling terdekat yang menjadi fokus Anda sekarang apa, Mas Menteri? Ya mungkin paling terdekat adalah persiapan kontingen SEA Games dan Asian Games. Tapi juga kita udah genjot itu persiapan pelaksanaan Liga Tarkam. Liga Tarkam untuk seluruh daerah tuh sedang kita genjot, dan itu memang bukan pekerjaan mudah. Dan menurut kita, makanya itu saya juga fokus Kemenpora hari ini tuh sebagai orkestrator dan juga ya sebagai dirijen. Jadi kita bekerja tidak hanya Kemenpora sendiri, tapi lintas kementerian, dan juga kita menggandeng banyak stakeholder swasta dan akademisi lainnya. Jadi memang ini harus kerja bersama. Juga asosiasi-asosiasi. Pasti kok itu. Oke. Jadi SEA Games dan Asian Games ini yang ya, ini kan emang jadwalnya paling mendekat kan. Ya? Dan juga para SEA Games dan para Asian Games. Karena atlet difabel kita itu seyogyanya itu selalu juara umum dan 3 besar. Jadi itu suatu potensi yang harus kita lebih kembangkan juga. Untuk SEA Games dan Asian Games sudah ada? Kita itu mendapat, kalau saya bilang itu suatu tantangan, karena
nomor-nomor olahraga yang terakhir di Hanoi kita dapat medali emas berjumlah 39 medali emas, di Kamboja besok tidak dipertandingkan. Nah, jadi itu merupakan modal, ibaratnya modal kita agak minus, tapi ya kita harus optimis. Karena kan strategi sudah dimatangkan dan banyak langkah-langkah yang sudah dilakukan demi mempertahankan itu. Ada arahan spesifik tidak dari Pak Presiden Jokowi saat menunjuk Anda apa yang kemudian harus dikejar, terutama tidak hanya soal olahraga ya, tapi anak-anak atau pemuda ini mau yang diinginkan oleh Pak Jokowi itu pemuda yang bagaimana sebetulnya? Itu tadi sebenarnya sudah saya jelaskan ya, kalau pemuda itu Pak Jokowi itu ingin anak-anak pemuda kita pengembangannya itu yang masih dianggap harus diperbanyak itu ya sisi jiwa entrepreneurnya, jiwa kreatifnya, dan jiwa keprofesionalitasnya dan jiwa sukarelawanannya. Dan juga kalau olahraga itu kalau untuk terkait kontingen, arahan beliau itu harus efisien dan juga tidak pemborosan, kirim kontingen itu apa yang memang bisa membawa medali untuk Merah Putih. Seperti itu. Oke. Jadi cukup spesifik sebetulnya apa yang disampaikan Presiden Jokowi kepada Anda. Anda melihat apa tantangan terbesar yang mungkin saja akan Anda hadapi sebagai seorang Menpora dalam masa jabatan ke depan dengan latar belakang yang masih muda ini sebetulnya, Mas Menteri? Ya pasti tantangannya itu adalah di waktu. Jadi kan ini saya masuk ini udah bukan di pertengahan Mas, tapi hampir bisa dibilang di ujung. Jadi ya yang kita hadapi apa ya, waktu dan juga lintas koordinasi ini kan memang pasti akan menjadi tantangan yang baru, tapi menurut saya ini bisa dilakukan. Tantangan di waktu ya? Sebenarnya lebih di waktu kalau menurut saya. Oke. Ada banyak tentu harapan juga yang disematkan kepada Anda karena sebagai generasi muda yang tadi sudah kita bahas di awal, tapi di sisi yang lain juga itu akan dijawab dengan pembuktian gitu ya. Nah, Anda sendiri melihat itu, apakah itu kemudian memang adalah sebagai sebuah beban atau itu sebagai sebuah challenge yang harus Anda jawab? Bagaimana menjawab soal itu? Pasti di satu sisi saya merasa itu sebuah beban yang saya harus pikul, tapi itu justru saya anggap pemicu saya untuk termotivasi dan menjamin bahwa saya harus bekerja dengan sangat benar dan tidak boleh ada ruang untuk kesalahan. Itu sih Mas. Ini cukup kan berat tampaknya. Berat, ini kan gambling juga. Kalau kita nggak perform di sini, usia kita masih sama. Abis ini kita mau jadi disuruh tidur aja ntar kalau nggak sukses. Iya kan? Iya. Oke. Pernah terbayangkan sebelumnya ada di benak Anda jadi seorang Menpora di usia muda ini? Tidak pernah terbenamkan. Tidak pernah. Tidak pernah ada di benak Anda itu, Anda sebagai seorang Menpora? Tidak pernah. Meskipun kalau kita lihat beberapa pengalaman Anda ada banyak minat di dunia olahraga ya? Iya betul. Ya, saya memang yang namanya dunia olahraga sejak saya kecil karena bapak saya tuh aktif sekali bermain basket. Jadi memang sudah dari saya sangat kecil itu sudah biasa nonton pertandingan NBA di TV ya. Terus ya banyak lah badminton segala macam. Jadi memang interestnya sudah tumbuh dari dulu terkait dunia keolahragaan dan juga kalau kepemudaan ya memang dari zaman SMA sudah berorganisasi. Jadi ya mungkin itu sebenarnya dua sektor yang semua anak muda bisa berpartisipasi sebenarnya. Jadi tidak spesifik karena saya punya mimpi jadi Menpora, makanya saya aktif di dunia kepemudaan dan olahraga. Oke. Karena ini ada titik temunya nih, kesukaan Anda dan kemudian posisi yang diberikan. Ya, justru itu menurut saya keberkahan lah. Keberkahan ya. Lihat aja kan saya bisa tiap hari pakai sepatu olahraga, celana panjang olahraga, ya kan? Jadi enak. Pakai topi gak enak mudanya. Iya kan, kalau jadi menteri yang lain mungkin saya harus rapi kali, harus benar-benar mencerminkan sektornya kan.
Oke. Sudah pernah ada dalam satu forum meeting dengan jajaran menteri yang lain belum sih? Baru aja tadi, sebelum dari sini, baru saja kita menyelenggarakan rapat koordinasi lintas kementerian terkait penyelenggaraan Piala Dunia Basket 2023 yang akan diselenggarakan Agustus nanti. Itu tadi hadir total 23 instansi. Tadi. Kebetulan saya pimpinannya, karena kan terkait Piala Dunia Basket ya. Jadi, seperti apa Anda memimpin? Alhamdulillah tadi lancar sih, lancar dan bersama dengan menteri-menteri yang udah jauh lebih senior pastinya kan. Dan tadi ya tadi banyak juga yang diwakilin sebenarnya. Tapi ya terbilang cukup asik dan lancar dan ya korporatif semua lah dan semua turut mendukung karena ini juga untuk Merah Putih. Oke. Kak Menteri, ini diri Anda ya, sekarang Anda sudah menjadi seorang Menpora. Ini adalah jabatan politik dan Anda juga datang dari partai politik juga begitu kan. Bagi sebagian pihak di umur 32 tahun jadi Menpora, atau bahkan mungkin bagi banyak politisi ini adalah sebuah pencapaian. Jadi setelah jadi Menpora di usia 32 tahun, mau jadi apa lagi begitu? Biasanya kan orang masuk ke dunia politik itu kan menunggu waktu yang cukup lama baru bisa mendapatkan posisi jabatan strategis begitu. Apakah Anda kemudian sudah membayangkan setelah Menpora ini selesai, katakanlah begitu, apa yang kemudian ada hal yang akan Anda lakukan lagi? Yang pasti saya tipikal orang ketika kita dapat amanah kita harus do the best dan kerja maksimal. Jadi saya fokus di situ dan saya selalu mengingatkan diri saya bahwa yang namanya jabatan amanah itu tuh rezeki dan itu kita harus menjalankannya dengan sangat ikhlas. Jadi kita ini bisa seperti sekarang bisa tiba-tiba saya dikasih, bisa tiba-tiba saya dicopot. Jadi ya saya nggak pernah memiliki berpikir setelah ini jadi apa itu tidak pernah di benak saya. Gitu. Jadi yang justru saya harus berpikir harus ikhlas dan pasrah kapanpun. Tapi selama itu, selama kita masih diberi amanah, ya kita harus do the best. Oke. Do the best di amanah yang diberikan. Yang gitu diberikan ya. Seperti hari ini sebagai Menpora, ya harus do the best sebagai Menpora. Pastikan kita memimpin Kementerian Pemuda dan Olahraga ini tidak gagal dan harus bisa memiliki dampak yang terasa. Kalau sekarang mungkin belum begitu terasa ya, karena Anda masih baru satu minggu. Tapi Anda kan sebelumnya juga banyak berkecimpung di dunia bisnis sebetulnya ya. Pun juga keluarganya Mas Menteri juga demikian. Ketika Anda switch seperti ini ke politik begitu, pertimbangannya apa dan apa yang mendorong Anda? Pertama bukan mendorong ya Mas, karena kan ini amanah dan ini given, diberikan gitu kan, bukan kita memilih. Jadi ketika kita dipanggil dan dipilih, ya dilematis itu pasti ada kan. Karena kan otomatis ya kita udah tidak bisa melakukan aktivitas terkait yang berhubungan dengan bisnis. Jadi ini benar-benar ya udah jadi menteri udah harus benar-benar pengabdian full lah ya. Jadi ya pasti kita harus komitmen di situ. Karena banyak orang yang kemudian sudahlah jadi bisnismen ya udah itu kan sudah zona aman gitu ya. Masuk ke politik kan ya ngeri-ngeri sedap kalau kata orang begitu. Betul. Gimana Mas? Ya itu dia. Ya sebenarnya kemarin saya udah dalam titik zona nyaman sebenarnya. Cuman ya. Jadi ini keluar comfort zone ya menjadi Menpora. Sangat Mas. Saya ini sebelumnya ya. Jadwal saya yang paling pasti itu kalau ada agenda Kemenko Ekonomi. Tapi kan itu juga tinggal day to day kan. Di luar itu saya benar-benar berdikari menentukan jadwal saya mau ngapain. Sedangkan jadi menteri, ya dari pagi aja udah dan kita kan nggak bisa menolak kan. Jadi ya sebagai wakil pemerintah dan juga ya bisa dibilang kita juga termasuk ya wakil rakyat lah ya, walaupun tidak dipilih oleh rakyat. Jadi kan kita harus tiap orang memiliki ya aspirasi ataupun minimal audiensi kan ya harus kita terima.
gitu. Oke, sangat keluar dari comfort zone ini. Pengakuan Menpora yang baru ini. Oke, Mas Dito, dari awal ini kita kembali ke proses pemilihan Menpora ya. Ada banyak teka-teki sebetulnya. Apakah ini jatuh lagi ke Partai Golkar atau mungkin keluar dari sana dan lain sebagainya. Kalau kita bicara soal politiknya begitu. Sampai kemudian ini akhirnya dipilihlah Anda dan oke ini kembali ke Partai Golkar. Apakah dari awal sebagai seorang kader Partai Golkar Anda sudah meyakini bahwa ini memang akan jatuh ke Partai Golkar siapapun itu yang akan dipilih? Tidak, dari awal memang kita semua yang diajukan itu setahu saya sudah diberikan briefingan juga bahwa apapun bisa terjadi. Jadi ya kita semua, saya dan teman-teman juga ya gelap juga, nggak bisa membaca. Jadi ya pengalaman lah. Pengalaman ya. Ya alhamdulillahnya Pak Joko Widodo masih mempercayakan Partai Golkar dan juga kader muda lagi kan. Jadi sekali lagi Anda melihat penunjukan kader muda Partai Golkar di Menpora ini seperti apa? maksudnya gimana Mas? Maksudnya penunjukan Anda dan mewakili kader muda di Partai Golkar yang kembali dipercaya kepada Partai Golkar, jatah kursi Menpora ini bentuk apa sebetulnya kalau menurut Anda? Bentuk sebuah apresiasikah, kepercayaankah dari Presiden atau bagaimana? Ya pastinya Presiden memiliki kriteria untuk mengapresiasi Partai Golkar dan Ketua Umum kami, Pak Erlangga Hartarto. Jadi menurut saya ya ini bentuk ya bahwa Pak Presiden sangat percaya dengan pertama generasi muda, kedua sangat percaya dengan Partai Golkar beserta Ketua Umumnya. Karena kan kalau tidak mungkin beliau akan memilih dari yang diajukan. Jadi ya memang hubungannya ya harmonis lah semuanya. Dan Golkar partai matang yang mau diminta kader yang model seperti apa? Betul. Rasanya lengkap ya, Yes. Mas Dito. Betul. Yang muda ada, yang senior juga Iya, banyak betul. gitu. Oke, kembali ke institusi Kemenpora, ini dana yang sudah berjalan gitu ya, Anda masuk di ujung gitu, di sisa anggaran ini kemudian fokusnya kemudian mau kemana? Ya jadi alhamdulillahnya kita dilantik di bulan April dan ternyata dana itu untuk 2023 itu baru cair itu di bulan Mei. Jadi program-program ini sudah yang direncanakan ini belum sepenuhnya terlaksana. Jadi saya masih ada kesempatan buat melakukan detailing dan micromanaging. Jadi memang saya ingin seluruh judul-judul dan juga postur anggaran yang sudah ditetapkan oleh Kemenpora, saya ingin memastikan dari hal sesimpel packaging dan branding sampai juga pelaksanaannya itu juga harus sesuai. Jadi harus dibikin apa ya? Ya kayak gini kan keren brandingnya kan. Jangan sampai nanti backgroundnya nggak bagus. Jadi ya tidak. Ya namanya visualisasi itu kan sangat penting bagi orang berkehidupan kan. Jadi hal-hal seperti itu akan saya perhatikan. Jadi sekarang ini masih pengajuan berarti ya? Bukan pengajuan sudah, tapi pelaksanaannya belum karena baru resmi turun dari pemerintah tuh kan biasanya di bulan Mei. Gitu. Ada prioritas dari anggaran itu mana yang kemudian Anda mau dahulukan? Ya pasti prioritasnya yang tadi sudah saya sebutkan, beberapa program di olahraga dan juga kepemudaan. Saya ingat waktu itu Pak Amali sempat membuat grand design olahraga nasional ya, kalau saya tidak salah begitu ya. Perpres 86. Ya, itu bagaimana perkembangannya sekarang? Ya, Perpres 86 itu alhamdulillah sudah ditandangi. Jadi saya menganggap itu adalah pondasi hukum dan juga landasan saya untuk melakukan percepatan pengembangan cabang olahraga di Indonesia. Jadi Perpres 86 itu memastikan bahwa semua untuk pembinaan olahraga itu kita bisa melakukan lintas koordinasi sinergi dengan seluruh kementerian. Dan juga itu sudah diatur prioritas cabang-cabang olahraganya yang memang sudah melalui review. Jadi itu bisa ditinjau ulang ketika cabornya itu tidak perform. Gitu. Oke, artinya itu tetap berjalan. Tetap berjalan dan itu memang sekarang pada masuk masa implementasi. Oke. Mas Dito, sudah banyak sekali kita bahas dari mulai sedikit soal politik juga, soal tugas Anda sebagai Menpora. Ini sudah di ujung wawancara, Mas Dito. Apa yang sebagai seorang Menpora yang muda, politisi yang muda yang
bisa jadi kemudian Anda menjadi kiblat ya para anak-anak muda yang masuk politik atau politisi muda yang juga punya harapan yang besar begitu karena melihat ada sosok generasi muda yang dipercaya. Apa yang mau Anda bagikan kepada anak-anak di generasi kita, di generasi muda ini dan juga mereka yang kemudian mungkin mau berkecimpung sebagai seorang politik atau sebagai seorang politisi? Ya. Jadi agak-agak bingung juga saya menyampaikannya kan, karena di satu sisi saya ingin dengan kehadiran saya ini bisa memberikan suatu inspirasi dan juga semangat untuk generasi muda di seluruh Indonesia untuk mereka memiliki tujuan dan juga mimpi untuk maju ke depan. Tapi di satu sisi saya juga harus menyampaikan bahwa semoga anak-anak muda ini juga bisa memahami bahwa politik itu menurut saya adalah tatanan yang paling tinggi dalam berkehidupan sosial. Karena kan politik itu kan kita about govern, memerintah dan juga bertanggung jawab atas banyaknya tanggung jawab masyarakat. Jadi otomatis politik itu adalah hal yang paling kompleks dan juga ya paling berat. Jadi saya ingin memastikan sebelum terjun ke politik juga tetap harus memperkuat pondasi-pondasi khususnya di sektor ekonomi dan juga ilmu dan juga yang paling penting adalah hati. Oke, jadi kalau mau terjun ke politik, Anda secara belak-belakan ini mengatakan ya, sektor ekonomi jadi nomor satu juga ini. Menurut saya sektor ekonomi itu sangat penting. Jadi minimal kita sudah bisa hidup berdiri atas kaki sendiri, dan juga sektor ilmu itu juga sangat penting, dan yang paling penting adalah hati. Hati yang bagaimana nih Mas Dito kalau mau? Yang lapang, ikhlas, sabar. Kenapa hal-hal itu dibutuhkan menjadi seorang politisi? Ya, saya berbicara dari pengalaman yang selama ini saya jalankan lah, Mas. Sabar, akhirnya menjadi seorang Menpora gitu ya. Karena kan banyak yang kemudian melihat politik itu ya bagaimana how to win gitu kan, how to control others. Betul. How to win kan bener how to win, tapi kan kalau kita menangnya dengan cara yang tidak beretika, tidak baik, kan itu juga menurut saya di hidup ini pasti ada reward and punishment. Jadi ya pasti semua akan ada konsekuensinya. Gitu. Oke. Dan kalau bicara soal konsekuensi, terakhir Mas Dito menjadi seorang Menpora juga ada konsekuensi. Pasti selain kemudian Anda tidak bisa berdikari lagi soal jadwal, tentu ada tanggung jawab yang besar, ada hal yang harus Anda proof begitu ya dari hasil-hasil kerja itu. Singkatnya, jadi bagaimana Anda akan membuktikan bahwa memang Anda dipilih karena kelayakan, dan Anda siap untuk membuktikan itu dengan hasil-hasil kerja nanti? Ya itu tadi jawabannya. Nggak bisa saya ucapkan dengan kata-kata. Hanya harus bisa bukti. Program dan juga implementasinya. Oke, nanti kita akan lihat bukti-bukti yang akan dipersembahkan. Ntar undang lagi 6 bulan lagi lah. Oke, 6 bulan lagi kita akan undang Mas Dito Aryo Tejo. Saya akan tanya 6 bulan itu sudah ada bukti-bukti apa yang sudah akan dikerjakan. Kalau sekarang kita masih banyak bicara soal program yang akan dilakukan dan bagaimana proses keterpilihan Anda ya. Tapi terima kasih banyak sekali lagi Kak Menteri Mas Dito Aryo Tejo sudah berbagi inspirasi, berbagi cerita soal bagaimana proses terpilihnya Anda dan bagaimana Anda akan menjalankan tugas sebagai seorang menteri Menpora termuda. Saya pikir mungkin menteri termuda yang pernah dimiliki oleh Indonesia sepanjang sejarah, atau saya setelah reformasi. Setelah reformasi ya? Iya, setelah reformasi. Oke, di usia 32 tahun. Cuman nggak penting lah Mas termuda, yang penting terselamat dan juga tersukses. Oke. Itu paling penting dua. Terselamat dan tersukses. Kita berharap Anda selamat dan juga sukses sekali lagi sebagai seorang Menpora. Selamat sekali lagi Mas Dito Aryo Tejo untuk jabatan yang baru, amanat yang baru. Sukses untuk semua program-program yang akan dikerjakan. Terima kasih sudah hadir di Studio Talk Politik with Reinhardt. Demikian perbincangan saya dengan Dito Aryo Tejo, Menpora Republik Indonesia yang sudah dilantik sepekan yang lalu oleh Presiden Jokowi. Kita akan tunggu gebrakan-gebrakan dan pembuktian kinerja yang akan dilakukan
oleh Menpora Dito Aryo Tejo. Saya Reinhard Sirait pamit, terima kasih. Sampai jumpa.